Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aisyah Zahira. Di sini saya akan menceritakan tentang masuknya Islam ke Indonesia dan model Islam apa yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Ini merupakan salah satu penilaian untuk ujian tengah semester dengan guru pengampu Dr. Zaim El Mubarak. Jadi pada abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, para pedagang-pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia dan membawa ajaran Islam. Tidak ada bukti yang konkret dengan teori ini, tapi para ilmuwan sepakat karena pada abad ke-11 ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera pada tahun 1082 dan ditemukannya jimat yang berisi demi Allah Muhammad. Itu diperkirakan pada abad ke-11 pada abad ke-19 atau ke-11. Pada abad ke-13 pengaruh Islam semakin mendalam. Nah, Islam ini sudah menyebar hingga wilayah pesisir Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak itu mulai bermunculan dan menjadi pusat-pusat penyebaran agama Islam. Pada abad ke-15 terdapat peran yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka menyebarkan agama Islam lewat budaya-budaya Indonesia. Kemudian mereka berjuang gigih untuk membela dan mengembangkan agama Islam dan menjadi pakar dalam bidangnya. Nah, agama Islam ini sebenarnya terbagi menjadi berbagai macam golongan dan model-model Islam ya. Nah, tapi yang paling populer itu ada Islam Sunni, ada Ahmadiyah, ada Islam Syiah, sama ada Wahabi. Apa sih perbedaannya? Nah, apa sih perbedaan antara Syiah, Sunni, dan yang lainnya? Nah, pertama aku mau membedakan Syiah dengan Sunni ya. Nah, pokoknya kalau misalkan dulu ketika ada nabi, suatu permasalahan itu bisa langsung dibawa kepada nabi dan dijawab oleh nabinya langsung. Nah, ketika nabi wafat, maka permasalahan-permasalahan itu seakan tertutup gitu. Jadi antara sahabat satu dengan sahabat yang lain itu saling berbeda pendapat. Nah, inilah yang mendasari kenapa terdapat perbedaan banyak aliran gitu. Nah, perbedaan Sunni dan Syiah itu terdapat pada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4 ya. Yang disepakati itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, qiyas, sama ijma. Nah, menurut Sunni itu sumber hukum Islam itu ada 4-4-nya masuk: Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas. Tapi menurut Syiah, qiyas tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi pada hakikatnya mereka Sunni dan Syiah ini sama-sama bersumber pada pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan sebenarnya pada zaman dahulu imam Syiah, ulama-ulama Syiah dan ulama-ulama Sunni itu tidak ada yang mempermasalahkan dan mempertentangkan keperbedaan mereka. Mereka sama-sama saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain, karena mereka sama-sama dalam satu agama Islam. Kemudian apa sih aliran Wahabi? Nah, aliran Wahabi ini aliran yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Nadhi. Ia bermazhab di Imam Hambali dan pengetahuan agamanya kurang memadai karena dia belajar ilmu agama hanya dari segelintir guru. Nah, dasar ajarannya ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Para ulama salaf sepakat bahwa siapa saja yang menyerupai Allah dengan makhluk atau objek itu termasuk dengan kafir. Wahabi percaya bahwa Allah ini sedang duduk di atas arsy, jadi kayak objek yang duduk di atas arsy. Nah, kalau Ahmadiyah ini mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi. Sedangkan kalau kita ya Islam, kita meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tapi kalau misalnya Ahmadiyah ini dia meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad. Jadi di sini sudah jelas ya. Menurut aku model Islam yang paling cocok adalah model Islam Sunni atau Syiah juga
juga baik ya, tapi kebanyakan Syiah sekarang tuh banyak yang melenceng ya, kayak gitu. Banyak Syiah yang terlalu melenceng kepada Ali gitu. Intinya semua aliran jika dia masih mengikut dan masih mengedepankan Allah dan Nabi Muhammad dan masih mempercayai kitab Al-Quran sebagai pedoman, yaitu baik. Kalau misalkan dia sudah memasukkan hal-hal yang menyekutukan Allah, memusyrikan Allah gitu, menghina Nabi, nah itu udah gak baik gitu. Jadi model Islam yang paling baik adalah yang mengedepankan Allah, yang ya itulah. Selagi dia masih dalam ajaran agama Islam yang baik, selagi dia masih mengajarkan ketakwaan kepada Allah, itu insya Allah baik. Tapi aku sendiri Sunni ya, mungkin masih banyak kekurangan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.